Dan akhirnya emas tembus level 2726 teman-teman, dan ingat yang kemarin kita sempat bahas bahwa saat dia mengalami penembusan, rally kemudian hari itu akan lebih mudah. Terlebih kalau misalkan hari ini bisa saja tembus di atas 2750-an. Dan kita masih akan menantikan apakah ini akan berlanjut atau tidak. Yang jelas ini hanya sekitar beberapa poin lagi untuk mencapai 2800, dan itu berarti kalau kita ukur dengan resisten, berarti hanya tinggal 2 resisten yang ada di hadapan itu untuk resmi menyandang 2800. Tapi apakah terjadi apa tidak? Ini dia ulasannya. Oke, kita lihat terlebih dulu dari US Treasury Yield yang ternyata terjadi pergerakan persis dengan apa yang kita idam-idamkan ataupun yang harapkan ya. Jadi saya asumsikan penurunan kemarin walaupun hanya sekilas bisa dibilang tidak sampai ke bawah, tapi at least saya anggap ini sebagai wave up ya. Artinya penurunannya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ingat ya, posisinya ini hanya perkiraan kasar bahwa wave A itu seimbang atau kurang lebih setara dengan wave 3, atau bisa saja kita anggap akan bisa lebih lanjut di bawah wave 3 ya. Nah, berarti wave B-nya juga kita turunkan saja. Kemungkinan kurang lebih akan ada berada di tengah-tengah antara wave 3 dan wave 5 atau puncak wave 3 dengan wave 5. Satu sisi, kalau saya kembalikan lagi dengan posisi yang tadi, berarti asumsinya adalah kita asumsikan ini ya bisa dibilang penurunannya sudah selesai untuk wave A, kemudian swing high mungkin akan terjadi wave B, dengan catatan pula wave B bisa saja setinggi ini atau lebih rendah, atau mungkin bahkan ya sedikit di bawah dari wave kelima. Tapi saya sih tidak berharap itu nyampe ke level wave 5 ya. Nah, kemudian yang akan kita nantikan berarti adalah penurunan lebih lanjut supaya lebih mudah untuk membuat emas mulai kenaikan. Oke, kita lihat lebih dulu. Agenda untuk hari ini mungkin bisa dibilang tidak akan ada data ekonomi, sehingga kita masih praktis harus melihat dari pernyataan-pernyataan Donald Trump yang mungkin akan lebih banyak ketidakpastian daripada kepastiannya. Nah, ini kaitannya dengan kebijakan tarif tentunya. Ancaman-ancaman tersebut sepertinya masih akan tetap membayangi, sehingga kalau lihat dari posisinya, dolar sempat mulai kenaikan, spike, tapi kemudian ditutup turun. Kemudian kita juga anggap ini wave A juga selesai, atau bahkan bisa saja wave A tersebut belum selesai lebih rendah. Tapi kita asumsikan begini ya, kembalikan lagi ke situ awal, berarti wave B mungkin swing high, ataupun bahkan menutup gap, tapi tutup gap kemarin sudah selesai, jadi kita asumsikan penurunan kurang atau rebound kurang lebih seperti itu ya. Jadi kembalikan lagi ke sini, intinya adalah kita masih tetap dalam jalur wave ABC dengan potensi adalah jalur penurunan ataupun correction. Demikian pula yang terjadi pada status US Treasury Yield tadi. Nah, kalau kita pindahkan untuk malam nanti, kira-kira apakah dia akan punya kesempatan untuk melemah? Well, ternyata ya, posisinya juga masih tetap sangat mendukung untuk pelemahan US dollar. Dengan asumsi saya, kurang lebih saya asumsikan saja begini teman-teman, pergerakannya karena dia sudah mengalami penembusan dengan bantuan gap di situ, ya berarti kita asumsikan konfirmasinya di sini ya, ini penurunan. Kemudian secara tidak sengaja dia tertahan di level support yang sama, nah kurang lebih seimbang situ, dan juga itulah historical price. Nah berarti kalaupun naik, kira-kira naiknya adalah segini atau bahkan sampai ke garis merah ya. Jadi kita asumsikan nantinya spike lalu kemudian dia mulai penurunan. Apa yang terlihat di sini? Yes, mirip ya, posisinya kok mirip dengan head and shoulder. Walaupun saya tidak berharap ini head and shoulder ya, tapi pada dasarnya relatif menunjukkan kelanjutan dari penurunan setelah terjadinya penembusan di zona support trendline ini. Well, actually ini akan bersifat atau berdampak positif tentunya terhadap nasib dari pergerakan mata uang lainnya. Dan itu berarti pound sterling punya kesempatan untuk naik lebih tinggi, dan kita tandai saja teman-teman, kita perlu pantau lebih lanjut area 61,8% di 1.2640-an. Kalau misalkan dia tembus, bagaimana? Kalau dia tembus, tentunya itulah kesempatan yang cukup bagus, sehingga pound sterling punya kesempatan untuk naik lebih tinggi, mendekati ke 1.2480-an ataupun bahkan 1.2500. Nah, tapi jangan buru-buru dulu, karena kita juga harus menghadapi kenyataan ya, bahwasanya kondisi domestik dari Inggris sendiri itu tidak serta-merta bagus banget sehingga ada potensi dampak yang memungkinkan dia tetap melemah. Nah, yang saya khawatirkan adalah dia gagal tembus 1.2340, kemudian nantinya dia malah berbalik turun. Jadi ini yang harus Anda waspadai. Dengan asumsi bahwasanya kalau kita perhatikan dari kesempatan yang terjadi atau pola yang terjadi di grafik daily, berarti kita sudah dapatkan wave A, sehingga kita masih harus berhati-hati dengan potensi koreksi wave B ya. Dan ingat, wave B tidak boleh lebih rendah daripada wave 5. Saya asumsikan ini wave 5. Wave 5 adalah di 1.2100 atau 102. Jadi saya asumsikan tengah-tengahnya di sini aja wave B, sebelum nantinya kita dapatkan wave C seperti ini ya.
Dan ini yang berarti kita akan dapatkan kenaikan terakhir dari pound sterling sebelum entah nantinya lanjut naik atau mungkin berbalik turun. Pada dasarnya kita tidak melihat ada data ekonomi yang terlalu signifikan. Sampai saat ini juga untuk pound sterling juga kelihatannya tidak terlalu terlihat positif. Nah, tapi pada dasarnya Anda boleh switch strategi menjadi sell kalau pertama catatannya adalah tembus kembali di bawah 1.2220 atau yang kedua adalah gagal tembus 1.2390. Tapi untuk sementara ini bagi saya asumsinya adalah tetap buy sehingga kemungkinan kita bisa memanfaatkan atau masih bisa memanfaatkan pelemahan US dollar. Crude oil bagaimana? Nasibnya masih minus, masih negatif, masih turun. Kemarin kita punya resistance itu dan betul pull up ternyata tertahan dan sekarang kita jadikan resistennya adalah di areal yang ini. Artinya kita tidak berharap melihat ada kenaikan di atas zona 76.70-an. Artinya kalau misalkan lihat di sini berarti sudah memenuhi persyaratan untuk tetap melakukan sell ya. Dengan asumsi 7450 atau bahkan lebih rendah itu akan bisa muncul dan terjauh adalah 72.80. Tapi hati-hati ya, posisinya kita sudah berada di sini. RSI menunjukkan ada indikasi mungkin sedikit pull up ataupun rebound ya. Dengan asumsi selama dia tidak tembus di atas 76.78 berarti Anda punya posisi sell ataupun opsi sell kisaran 7580 atau sampai 76.40. Selama itu bisa terwujud, ya why not ya, kemungkinan kita akan dapatkan fight langsung kemudian dia turun. Nah, berarti kita punya asumsi bahwa dia akan melengkung seperti itu ya. Kemudian yang tentunya kita lihat dari grafik daily, ini yang mendukung dia penurunan, sehingga kalau kita perhatikan dari long bar candle sebelumnya, ini yang akan menjadi sasaran ataupun target. Dan itu adalah 73.70-an. Dan akhirnya kalau kita perhatikan dari call, ternyata kalau kita perhatikan dari grafik keempatnya, mirip ya dengan kejadian yang kemarin kita inginkan. Jadi pada dasarnya, ingat bahwasanya formasinya ini low pertama, lalu ini low kedua, ini low ketiga, kemudian kita dapatkan low keempat, dan seterusnya itu menunjukkan higher low, artinya low yang lebih tinggi dan juga demikian pula dengan bagian high. High pertama, high kedua, kemudian high ketiga dan sampai saat ini dia menciptakan high baru di paling atas atau lebih tinggi. Berarti higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Praktis itulah yang kita sebut dengan uptrend karena jalurnya jelas nampak di sini adalah jalur kenaikan seperti anak tangga yang lebih rapi. Sehingga kalau misalnya kita asumsikan di mana saya harus lakukan buy berikutnya, bagi saya yang paling optimal ataupun bahkan bisa dibilang lower risk atau risiko lebih rendah, itu berarti kita sandingkan di area 2724 sampai 2731. Atau dengan kata lain, 2720 yang kemarin kita sempat jadikan sebagai sasaran tembak ataupun resisten, sekarang menjadi level support yang bisa saja itulah sebagai teritori buy ideal. Artinya, kalau ada swing low, berarti kita dapatkan di situ untuk dorong kembali dan tembus di atas 2760-an. Ya, dengan perkiraan range mungkin akan lebih besar dan juga masih tetap volatile terkait dengan Donald Trump, maka asumsi saya begitu nantinya terjadi penurunan ataupun koreksi, maka rebound berikutnya bisa dibilang punya kesempatan untuk tembus lebih lanjut dan mungkin saja tidak hanya hari ini. Kelanjutannya mungkin masih punya sentimen yang positif untuk Imlek juga dorongan ke atas. Artinya mungkin saja dalam 1 atau 2 hari ke depan kita punya area high baru di 2780 ataupun 2790. Dan ingat all time high saat ini masih bertahan di 2790 sehingga sangat memungkinkan kita untuk mendapatkan high baru atau all time high baru di area 2800-an at least sampai mendekati Imlek.